producer tag here. Warna, harmoni, ya toh. Terus nopo malih biasanya? ironi. Anak ironi. Iya toh. Terus Estetika ya. nah, terus perkembangannya paradoks sih ngono kuwi. Iya, sebab kita akan berbincang terkait dengan hobi atau apa sih sebenarnya? Ya, hobi salah satunya. Oke. Narasumber kita yaitu Mbak Surati. Mbak Yu Surati. Surati. Iya. Nyuwun ngapunten. Kalau teringat Mbak Surati itu ada dulu legend di Kentrung, namanya Mbak Surati. Bate, Kentrung Bate itu legend sudah meninggal. Wah, Kentrung. Iya, Mbak Surati. Dari Tuban. Tuh, Bate Bangilan. Oh, Bangilan. Bangilan itu legend. Wis. Dan pemain Kentrung semuanya itu kalau nggak salah ya ini buta. Satu grup suami istri buta semua. Ya. tapi beliau ini tokoh yang justru Melukis, bukan berkentrung. Ya. Apa yang dilukis, mengapa yang dilukis gitu ya. Terus kemudian di mana dan bagaimana melukisnya. Nah, nanti kita ngobrol-ngobrol Di Pantai Api dulu. di Pantai Api dulu. Monggo. Sebelum kita ngobrol jauh, Mbak Surati, kita Pantai Api dulu. Jadi jenengan harus pilih salah satu dari dua kata Siap. yang saya ucapkan. Siap. Sudah pernah tahu Pantai Api? Belum. Sepertinya nanti akan tahu. Oke, pokoknya pilih salah satu kata ya. Siap. Harus cepat tanpa berpikir. Karena harus gak usah berpikir, Pak. Siap? Yang pertama, proses atau tujuan? Proses. Kuas atau cat? Cap. Budaya atau tradisi? Budaya. Tari atau titi? Titi. Irama atau karya? Karya. Menata atau meniti? Meniti. Hobi atau bakat? Hobi. Mawar atau melati? Melatih. Tanam atau tuai? Tanam. Yang terakhir, rupa atau lukis? Rupa. Kok rupa ya? Oh, rupa, bukan lukis. Kalau saya memilih rupa. Karena Itu yang Kalau- dilukis nih. Kan Karena rupa itu meliputi lukis. Tapi kalau lukis Belum tidak tentu. mencakup semua rupa. lebih luas berarti ya. Lebih luas rupa. Kok yang gawe ngono kuwi aku ora ngerti artine kok. Pokoke gawe ngono ae. Tibake iki maknane. Ya. Iya. ini sebenarnya kan jauh dari yang Anda geluti sebagai intelektual lah istilahnya. Iya. Nah itu karena itu hobi, sekedar hobi kan, melukis itu. Bisa dibilang itu memang hobi sejak kecil. Atau sekaligus profesi begitu? Kalau profesi enggak. Enggak ya. Oh, memang Karena memang profesi aslinya kan bukan pelukis, Ya. tapi saya sangat mencintai lukis. Lukis. Ya, melukis gitu. Saya sangat keseharian dengan di Man 2 Tuban ngajar. ngajar. Ngajar apa? Ngajar. Nah ini menarik. Yang menarik itu. Iya. Yang menarik kan itu. Sebenarnya mengajar saya sampai sekarang berarti sejak 2006 itu mengajar seni budaya. Seni budaya di sekolah juga. Iya. Sebelum di mana? Ya pertama di Man. Oh, di mana? Sampai sekarang itu. Sampai sekarang. Ngajar seni budaya. Seni budaya. Sedangkan Ijazahnya bukan seni budaya. berarti palsu dong jasa. Nah, tapi asli. Asli. Bisa dibuktikan. Nah iya ini. 2 ijazahnya. Dua. Lah kok bisa 2? 2. Yang pertama IKIP Tuban, IKIP PGRI Tuban, itu jurusan ekonomi, akuntansi.
Terus Yang kedua, di UPI, Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, jurusan matematika. loh, kayak nyambung belas ini. Tidak nyambung sama Iya. sekali dengan Berarti S1-nya 2 kali, S1-nya 2 kali. bukan S2 loh ya? Bukan. Dan semuanya pendidikan. Dan semuanya pendidikan. Dan mengajarnya seni budaya. Dan mengajarnya seni budaya. Itu bisa ya? Maksudnya lintas-lintas apa namanya bidang ilmu itu? Nah itu Ilmuwan. dia. Saya juga terheran-heran. Itulah Indonesia. Itulah Itulah Indonesia. Karena dibutuhkan, memang dibutuhkan seni budaya. Awal saya ngajar itu ngajar ekonomi, ngajar sosiologi. Jadi pernah juga ngajar ekonomi, sosiologi. Tapi keterampilan yang jelas, keterampilan menjahit. Nah ini selain pelukis penjahit juga. Ya. Bukan menjahat loh ya. Penjahat. Kenapa penjahat? Karena suka kalau orang yang menjahitkan itu biasanya saya selalu jarang menepati janji itu. Padahal saya sudah sangat ingin menepati janji. Ya. Tapi karena kadang belum selesai, akhirnya jadi penjahat. Oh, Akhirnya jadi penjahat. Kok bisa? Kan penjahat. menepati Karena janji. tidak menepati janji. Iya. Bilangnya sudah, ternyata belum jadi. belum jadi. Sebentar lagi. Iya. Masih OTW. Iya. Ternyata masih di Nah. rumah. Iya, tapi ini saya berusaha menepati janji. Iya. Oh iya. Iya. Hujan. Hujan. Jadi kan untuk lukisnya itu sampai diseriusin beneran gitu ya. Insya Allah untuk kedepannya saya akan serius. Itu mulai kapan kalau yang lukis? Kalau saya melukis ya sudah sejak lama sudah melukis, tapi tidak pernah ikut pameran. Hanya Artinya sejak kecil. ya sejak kecil dulu pernah melukis, kemudian saya kirimkan. Kalau dulu jenengan seangkatan dengan saya pasti mengenal namanya majalah Kuncup. Iya. Nah itu saya sering ngirim iya. Oh, ke situ. ngirim gambar Ke ke Kuncup. Kuncup dan di Dan tayang? Iya. Berapa kali. honornya itu? Dulu 2.500. Banyak nih. Banyak. Iya. Segitu itu Tapi banyak. di Bobo, Hmm? majalah Bobo kan sudah ada majalah Bobo, Ya. kemudian itu saya kirimkan dan tayang itu 5.000. Enak bobo loh. Nah makanya, tapi hanya Dalam bentuk ini ya, lukisan ya maksudnya. ya gambar. Gambar, Waktu itu ya, kan ya. gambar pakai crayon gitu. Dulu kan pakai Kalau bubu selalu kelinci kah atau yang lain? gambarnya enggak. Dulu saya gambar rumah, gambar pemandangan gitu. Bukan rumah kelinci ya? Iya, enggak. Karena Bubu itu kan kelinci tuh. Bobo kan Ya. tokohnya kelinci. Iya. yang Wah, jelas. ada langganan ini. Oh, Sepertinya iya, belum kenal. Belum kenal. pelangganan kalau bobo. Tapi setelah itu saya ganti Mentari Putra Harap. Oh, mentari, iya, mentari ada. Iya. Kalau saya ya dulu sejak awal ya Cakcil mas ya, Kuncup, Iya. Bubu, Liberty. Liberty. Liberty Majalah dewasa. iya, tapi bagus. Isinya bagus. Iya, isinya bagus. Iya, isinya bagusnya di situ. Iya. Ini banyak mitosnya. Mitosnya Iya, betul. banyak mitosnya. Mitosnya itu. Kalau Liberty itu yang saya kenal kan tentang ini apa? Ya kayak Seksualitas ya. Iya, ya seksualitas itu. Iya. Tapi nggak dewasa banget kok. Biasa. Pada waktu Iya, isinya biasa. Iya. Pada waktu itu. Di Kuncup itu menjadi dorongan jenengan terus menerus melukis ataukah sempat vakum melukisnya? Iya. Kalau vakum sih iyalah, soalnya setelah setelah menikah itu vakum jelas. Setelah Menikah. itu memang beban. Tapi enggak, sempat saya melukis lagi dulu. Yang waktu saya masih sekolah SMP itu kan saya melukis Nika Ardila sebelum meninggal itu. Oh, pernah melukis itu? Iya. Berarti 95. Sekitar saya sebelum saya SMP berarti 94 95.
Ya, kan meninggalnya kan Maret 95. Iya, berarti 94-an mungkin. 94. Nah, itu melukis dari gambar atau melukis dari sampul buku. sampul buku? Kan ada sampul buku, fotonya Nicardilla. Terus saya melukis. Itu lukisan Itu sudah ada ya buku yang sampulnya Nicardilla? Iya, saya punya. Karena begini, kalau setahu saya sejak awal dulu buku tulis kan itu. Iya. Buku tulis tuh kalau nggak isinya Pak Harto ya Putin. Enggak, saya sudah punya Michelan Turok. Wah, sudah bebas ini berarti. Kalau SMP itu. Iya, saya SMP. Nah, SMP saya sudah kenal ini Ancin Melodi. Nah, itu. Iya. Gusti Ratnasari itu Iya. dulu banyak. Paramita Rusadi. Ya. Paramita Rusadi. Kalau saya tanya Desi Turi Handayani. Desi itu. Tapi kalau saya tetap kalau buku saya itu ya tetap gambarnya pesawat. Oh, iya. Gambarnya pesawat. Makanya nyanyinya pesawat tempur. Iya. Itu sempat vakum. Kemudian mulai lagi sekitar kapan ya? Ya sejak lukisan saya dirobek sama suami saya. Tuh. Iya. Iya, saya gambar Nyi Blorong. Aneh. Enggak Enggak, gitu. inspirasinya dari mana? Kok bisa Nyi Blorong itu loh? Dari film kah atau dari mana? Enggak, saya enggak ada gambaran waktu itu. Saya gambar wajah wanita cantik gitu. Ya. Ada kok fotonya mungkin. Backgroundnya pas. Maksudnya kok tahu kalau Nyi Blorong itu cantik? Enggak. Ya saya hanya berkhayal saja. Imajinasi. Ya, itu ya, kan mungkin termasuk surrealis lah. Iya. Surrealis. Iya. Berarti tambah lagi surrealis absurd. Iya, saya gambar itu wanita cantik. Kemudian karena saya lagi bete ya mungkin, males ngelanjutin badannya, saya buat uker-uker gitu. Ternyata jadilah kayak ular gitu. Nah, terus saya lanjutin dan bersisi. Akhirnya seperti ini gambarnya Blorong gitu. Itu pasti ini tahunya dari film. Kok bisa menyimpulkan kalau ini di Blorong kan? Iya, enggak. Saya belum hobi nonton film sih waktu itu. Enggak itu loh, itu karena kegabutan. Akhirnya sudah lah, dibakar aja. Iya, waktu itu enggak. Disobek ya. Kanvasnya apa? Di kanvas besar, kurang 60-80 kalau nggak salah. Lumayan. Iya. Nah, enggak gitu. Ya, itu kanvas ya Pak. Dan Anda jenengan itu menggambarnya Nyi Blorong dan gabut iki koyo aneh ngono. Ya. Nek kanvas segede kegabutan itu masih ada sekarang? Itu fotonya masih. Fotonya. Tapi itu lukisannya kan sudah dibakar. Oh, dibakar. Beberapa kali saya dibakar. Tahun berapa itu? Yang dibakar itu anak saya usia berapa ya? 2002 atau? Oh, 2002. 2003 mungkin. Lama itu. Saya menikah 2000. Saya menikah 2000. Baru kuliah. Iya, saya sudah kuliah dulu. Kuliah 99. Iya. Terus menikah 2000. Dan ini ya. Mas lanjut, ya. Tapi ya sempat berhenti sebentar, 1 tahun. Setelah itu, wah, ini dibakar semakin menggebu nih. Iya, enggak, sudah malas gitu. Oh, udah malas. Udah malas. Muncul lagi waktu? Muncul lagi pas, ya saya kan ngajar anak-anak. Terus saya suruh melukis kan. Karena anak, ternyata anak SMA di tingkat SMA ya, di mana itu sama sekali belum pernah memegang kuas dan kanvas gitu. Kalau di buku gambar pakai pensil krayon sudah mungkin waktu SMP sudah pernah lah. Tapi anak SMA harusnya sudah kenal kanvas. Jadi saya pesankan kanvas untuk anak-anak melukis. Nah itu saya melukis lagi. Kira-kira sisi positifnya apa sih siswa? Kan tidak semuanya hobi, tidak semuanya bakat. Iya. Apakah kalau semua siswa disamaratakan, misalkan suruh melukis semua gitu, bisa? Harus bisa. Enggak, saya hanya melihat apa yang dipikirkan siswa itu dalam menuangkan ide, menuangkan apa yang diinginkan dia. Jadi
apapun hasilnya saya tidak pernah ngasih nilai jelek. Apapun hasilnya saya tidak pernah ngasih nilai karena jelek. Yang namanya karya tidak ada yang jelek. Jadi kadang anak meskipun ya nyontoh, jelas nyontoh ya, kan, tapi kadang goresannya pun seperti anak SD atau apa, ya sudah tidak apa-apa. Memang kamu bukan bakatmu di situ. Ternyata bakatnya di olahraga. Nah itu loh. Juara voli, nah gitu. Ternyata, berarti yang dilukis ya bola voli gitu. Iya, sesuai dengan apa yang diinginkan. Kalau sekarang melukis Megawati gitu. Kan ngerti Megawati? Ngerti. Nah iya. Ngapain melukis? Nggak ngapain melukis Megawati? Lah kan voli, ini voli yo. Oh Megawati. Yang voli, yo kan makanya aku takut. Ganti lah. Oh iya. Yang dari Korea itu. Bukan, dari Jawa. Korea. Terus diekspor ke Korea. Soalnya kalau bola voli itu saya nggak begitu. Bola sepak. Itu. Intinya siswa itu memang harus dikenalkan lebih dini barangkali ya, untuk terhadap seni budaya ini secara umum. Kalau menurut saya, secara pengalaman saya, ternyata anak ada yang asik gitu, suka gitu. Jadi ya perlulah saya harus mengenalkan itu. Kan sayang juga masa anak SMA belum kenal kanvas misalnya. Paling enggak kan sudah. Tapi kalau feedback ke gurunya gimana, Masnya? Penjenengan itu feedbacknya bagus ataukah tertarik ataukah ogah-ogahan menolak? Siapa anaknya? Iya, siswanya. Ya bermacam-macam lah memang. Tapi kebanyakan anak-anak antusias saat saya suruh melukis di kanvas itu. Itu melukisnya di dalam ruangan kelas ataukah di luar? Anak-anak saya bebaskan, bisa di kelas, boleh keluar kelas pada saat pembelajaran, hanya pelajaran saya saja. Kurang satu sebenarnya ruangannya di luar sekolah. Kalau di luar sekolah mungkin OTS ya, mungkin di acara yang lain. Iya. Nah kebetulan besok kan juga ada gelar karya gitu, mereka akan menampilkan karya-karya mereka. Ya, dan apapun itu saya gelar karya yang mana, yang di sini atau di sekolah? Di sekolah. Ya. Apapun itu buat siswanya, tolong jangan gambar mistik lagi ya. Gambar mistis ya. Nyi Roro Kidul. Loh, di Rengel itu banyak mistisnya loh. Iya, masalahnya saya tidak tahu. Iya, Rengel banyak. Ya cerita-cerita kayak itu kan banyak. Iya, banyak Rengel itu, banyak sekali. Ya itu kan begitu. Nah, setelah itu jenengan tetap gambar yang harus lagi. Tidak. Maknya saya menghindari gambar makhluk. Iya, karena itu kan gambar yang dimusnahkan itu kan gambar makhluk gitu, bukan karena Nyi Roro Kidulnya atau Nyi Blorongnya gitu, enggak. Tapi suami saya memang memberikan arahan untuk tidak menggambar makhluk. Hewan sekalipun ya? Hewan, iya, hewan. Tidak. Jadi kalau objek saya akhirnya ya alam, benda gitu, pemandangan ya, benda-benda atau apa gitu. Loh, kalau misalkan melukis kayu jati atau apa, terus di atasnya ada semutnya gitu, enggak bisa, enggak boleh? Ya mungkin saya buat siluet. Kalau siluet nggak apa-apa. Siluetnya apa? Siluet itu saya menggambar siluet juga kemarin, gambar wanita tapi siluet itu berarti hitam saja, hanya gambar hitam saja gitu. Berarti kayak lukisannya Saipul Amin kayak gitu. Yang mana? Kan banyak dia, kan perahu banyak. Atau apa gitu. Iya, tapi kan nggak jelas gitu. Iya, mungkin seperti itu. Kayak apa ya? Avandi kayak gitu ya? Enggak, kalau siluet itu hitam, hanya bayangan aja. Tokoh yang lukis kayak gitu siapa? Siapa? Yang gambar apa? Yang gambar siluet. Ciri khasnya. Kalau tokoh itu biasanya Photoshop sih. Kayak gitu. Ya. Iya, bukan di manual ya enggak ya. Kalau hanya lukisan biasanya kadang kan gambar senja terus ada gambaran orang biasanya hitam gitu. Enggak pernah ini melukis ijazah gitu, enggak pernah ya? Saya pernah gambar uang loh. Uang iya. Berapa? Waktu itu yang uang yang saya miliki tertinggi kan 100
Rp100. Nah, 100 yang kertas atau 100? 100 kertas itu. Kertas, Iya. bukan yang koin Yang ya. merah ya. Iya, iya, iya. Iya. itu jenengan gambar. Iya, saya menggambar Pakai kuas? uang. Iya, enggak, pakai pensil waktu itu, pakai pensil warna. Oh, pensil warna. Iya, dulu. Oh, bisa ya. Iya, Iya, yang gambar so. uang. Karena uang yang saya miliki waktu itu tertinggi Rp100. Ya, Lu kan sudah dapat bayaran dari Ucup tadi katanya. Enggak lah, maksudnya waktu itu kan uang saku saya Rp100. Oh, Lah iya akhirnya ngomong tertinggi loh. Kan bisa tuh honor kok Ucup. Enggak, itu kan uang saku saya. Kalau honor dari Ucup dulu kebetulan saya itu tahun ya. berapa? Merah itu Rp100 itu tahun berapa? Ya itu SMA, itu saya juga cepet itu sampai cepet. Aku lagi eling tak kira 100 serius aku pikiran itu 100.000 loh. Ya, 100 koin. Tak kiranya 100.000. Kan merah juga. Iya dulu itu iya itu. Saya 100 koin itu saya kumpulkan kalau sudah banyak beli kasetnya Iwan Fals. Oh, gitu. Kalau dia begitu, kalau saya kalau sudah terkumpul sekitar 750 itu saya beli lot-lotan. Saya mau jual. Loh, iya, terus saya jual kan sama teman-teman. Untung itu kadang itu cuma Rp50 itu paling kecil loh. Oh. Ada yang sampai saya dapat itu banyak, paling banyak itu 200-250 itu paling banyak. Itu apa maksudnya? Jualan lot-lotan. Oh, tak kira dapatnya. Untungnya. Untung dari jualan lot-lotan. Keuntungan dari jualan lot. Tapi benda kan? Dapatnya benda atau maksudnya? Benda. Terus dijual gitu. Saya jual. Kadang-kadang itu kan ini apa namanya saya beli, terus ada temen yang ini kan yang jualan es. Iya. Nah, tak titip nawamu ya. Sambil jualan lot-lotan kamu kan bisa jualan ini gitu. Nanti kalau sudah dapat untungnya ya tak kasih gitu. Banyak untungnya saya ke bajigur ya orang itu ambilnya di pasar waktu itu. Dodolan maksudnya? Iya dodolan. Iku podo karo iki Lox Lebor iku sejak SD sudah jualan kayak gitu ya. Lox Lebor. Begitu. Jadi ya Saya SD juga jualan lot-lotan. Karena untungnya kecil ya. untungnya kecil. Jadi saya bikin sendiri. Oh begitu. Oh iya. Saya bikin sendiri biar apa? Biar dapat untung banyak. Betul. Dan banyak yang zong di sini. Itu trik kakak saya itu. Dia itu kan beli banyak ini apa namanya? Sering ini loh, apa? Narik. Oh, yang ditarik. Dapat stiker. Iya. Nah, itu dia bikin sendiri tuh. Memang nggak ada yang menang dia. Main triknya. Itu kakak saya tuh kayaknya kayak gitu. Iya, beda sama saya. Itu kalau lebih ditekuni lagi bisa kayak Deddy Corbuzier itu. Sulapan. Kok iso sulat kok zong. Sulat kok zong. Kok iso sulapan. Itu. Terus kemudian jenengan akhirnya alam dan lain sebagainya. Terus Kopi. Gambar kopi. Kopi buah kopi. Apa? Cangkir kopi. Oh, cangkir kopi. Iya, minuman. Cangkir kopi gitu. Nah, terus asiknya apa gitu loh? Maksudnya dari yang oke, kita ke makhluk hidup gitu kan. Dan terus kemudian ya sudahlah kita ke objek yang ini. Benda yang lain. Asiknya apa? Apa masih ada asiknya? Masih sama. Masih sama. Iya, masih sama. Justru malah walaupun saya tidak menggambar makhluk, tapi ternyata ya apapun objeknya itu bisa asik. Iya. Oh, apapun objek. Apapun. Oke. Ya termasuk uang tadi itu kan. Iya. Nah, kalau Asik. uang memang iya. Uang ini ya. Uang asik. Kita mungkin ya, ketika kita gambar atau melukis itu uang, itu jadi keinginan wah harus punya banyak. Iya. Ada rasa kayak gitu. Mungkin saat ini ya saya belum ke misalnya untuk mendapatkan income dari melukis itu belum. Kenapa? Karena saya hanya melampiaskan hobi unek-unek dan apa yang ada dalam pikiran saya tuangkan dalam lukisan. Saya sebentar itu ada unek-unek itu kayak gimana? Iya, unek-unek. Suasana. Iya, itu bisa dimasukkan ke situ bagaimana caranya? Misalnya saya lagi kecewa, nah biasanya lukisannya kan ya
tentang kekecewaan gitu. Misalnya bunga sedang layu atau bagaimana, nah seperti itu kan bisa. Untuk jadi bunga diekspresikan dari suasana hati. Daun gugur atau dimakan ulat. Nah seperti itu. Ulatnya siluet. Ulatnya siluet. Enggak, kalau tokoh pelukis yang jenengan idolakan itu siapa? Dulu saya suka surrealis itu saya suka. Siapa? Itu Salvador Dali. Aduh aku. Salvador. Wong ndi? Orang mana itu? Iya, itu Prancis. Prancis. Iya. Kayak Van Gogh juga Prancis ya? Van Gogh. Kalau Van Gogh kan dia lebih ke ini apa? Ekspresi. Bukan Pak Tino Siti. Ya dulu kan pernah belajar. Guru saya melukis itu almarhum Pak Supiono. Itu guru SMP saya. Jatirogo. SMP Jatirogo. Barusan kemarin ya. Iya. Kemarin ketemu di Budaya Loka itu. Iya. Terakhir. Iya, itu kan menyemangati saya dalam melukis itu waktu SMP. Saya melukis Mikaela. SMP mana jenengan? SMP Negeri 1 Jatirogo. Oh Jatirogo, makanya Jatirogo ya. Iya. Jatirogo ya. Terus Rengel itu? Rengel ngajarnya. Karena ibaratnya saya menemukan sawah di Rengel, saya harus nyangkul di. Tapi sawahnya di atas bukit, bukan di bawah, bukan di sawah enggak. Sawahnya itu. Mannya itu kan di atas itu. Ya. Man itu sawahnya. Ya. Iya. Kelahiran kalau Kutimulon ngapunten Bali mana? Di mana? Bulu. Aslinya Bulu. Bulu Banjar. Itu SMP kalau ke selatan jauh juga itu Jatirogo ya. Dulu kan favorit. Nah, jauh itu. Terkait dengan hambatan terkait dengan seni yang jenengan hobi ini. Memang walaupun mungkin panjenengan ngerasa ya ini hanya ini kan hobi, tapi dari aktivitas panjenengan yang selalu ikut kesenian dan lain sebagainya, ada nggak hambatan-hambatan dalam berkarya? Kalau dari saya pribadi, ya mungkin dukungan yang kurang maksimal dari suami. Harus ada dukungan. Iya. Kalau dari teman-teman? Dari teman-teman, ya alhamdulillah. Kalau dukungan dari teman-teman bagus. Suami versus ini. Tapi suami saya juga melukis ya. Jadi waktu dulu di dinas sosial itu kan suami saya juga ikut pameran. Yang sebelah lukisan saya itu lukisannya suami. Yang lukisan mawar impresif. Iya, ada lukisan mawar. Yang sebelahnya kan ada yang jenengan panas gitu kalau nggak salah. Jenengan pernah ya? Panas gitu. Panas karena melihat lukisan yang ini masak itu kan apinya panas itu. Tapi sebelahnya kan bunga. Kemudian sebelahnya lagi ada bunga mawar yang impresif itu lukisan suami saya. Terus sebelahnya lagi. Tadi kok milih Melati tapi ya Jena? Iya. Suaminya kan mawar. Saya Melati. Mawar Melati itu semuanya indah. Iya, semuanya indah. Indah itu bojoku. Pacacan ya. Iya. Suami ternyata bisa, tapi dukungannya nggak mempan gitu kan. Dulu ini saya kenal pertama kali sama suami itu bukan dari orangnya, dari lukisannya. Karyanya dia lukis cewek itu di kampus di Uniro. Di IKIP ya. Di TI. Oh TI. Iya, teater institut. Itu ada gambarnya dia nggak bercewek gitu. Nah saya tertarik karena itu dengan ceweknya itu bukan? Enggak. Oh tak kira dia yang ngarang aja gitu. Iya. Tapi kok mirip saya gitu. Nah masuk kuno ya toh tempat toh enggak. Oh enggak. Kok meragukan gitu. Saya itu kalau sama romantisme itu agak gimana gitu. Iya. Asik loh, romantisme itu asik. Tapi saya tertarik karena saya juga dulu kan ada majalah Aneka. Ya. Nah, itu dari lukisan-lukisan itu kan saya suka dulu juga. Nah, saya tanya sama teman,
ini lukisan ini sing gambar sapa gitu. Nah, sing gambar siapa? Nah, dikenalkan ternyata oh iki to wonge gitu. Oh, ternyata dia bisa melukis. Nah, terus dia minta itu juga mahasiswa juga. Saya akhirnya, ya. Oh, langsung. Iya. Setelah melukis saya, ya enggak tahu kok terjodoh. Sesama mahasiswa. Iya. Kayak digunani. Iya. Akhirnya digunani ya. Iki soal lukisan. Iku mitos maneh. Iki kita itu ngobrol lukisan kok akan mesti. Iya. Wis ping telu lho iki terus kok nang slot-slotan barang. Ya lukisan kok nang slot-slotan gitu. Iya. Saya kenal. Akhirnya jenengan ikut serta komunitas napa? Di komunitas atau di kelompok napa untuk dengan komunitasnya? Iya. Dulu kan pertama kali KSR dibuka itu mahnya ada itu kan juga saya termasuk. Komunitas Nirupa itu? Iya. Yang di dulu Uniru? Sebelumnya, iya. Dulu sebelumnya kan saya di TI. Tapi karena 2000 kan belum ada. TI itu? Teater Institute. Oh, Teater Institute. Iya. Teater Pak. Bukan. Jamadi siapa? Bukan Pak Haryati. Oh iya Pak Haryati. Pak Haryati. Oh iya. Pak Herwasis, Masis. Herwasis Kumpang. Herwasis. Oh, saudara Charlie. Itu teman ngepri gitu. Oh iya. Itu terus kemudian saya vakum saya vakum di IKIP itu, terus teman-teman ada yang mau ngadain membuat komunitas KSR gitu. Waktu itu masih KSR. Belum jadi UKM. Ya UKM. Tempatnya di Kopma dulu itu. Iya. Sampai sekarang masih loh. Sekarang masih di Kopma. Beda. Sudah beda. Sekarang tempatnya sudah bagus. Beda. Kemarin terakhir saya melihat. Iya. Diundang. Enggak. Junior. Iya. Cuman belum. Oke, terus setelah itu jenengan akhirnya mengikut ini semua. Iya. Pameran dan lain sebagainya. Suami bagaimana ketika jenengan ikut pameran? Nah itu tadi karena baru waktu mau ikut pameran saya ajak dia. Cara saya ajak. Oh, itu strategi. Akhirnya ya bisa. Lolos ya? Lolos. Sampai sekarang. Iya. Itu mulai tahun berapa? Kalau pameran yang resmi itu kan, kalau di Tuban kan baru 2 kali yang saya ikuti. Ya 2023 dan 2024 kemarin. Oh, itu. Kalau yang di Surabaya sudah beberapa kali. Surabaya berapa? Iya. Di apa saja? Di Juanda. Iya. Terus di Prabangkara, di Galeri Merah Putih. Oh, sering diundang atau jenengan? Iya, ikut peserta itu. Iya. Oke. Dan dari semuanya dan sudah lanjut seperti ini, masa depannya kira-kira harapannya panjenengan pengennya seperti apa ya? Dunia lukis ini. Tuban terutama. Iya, kalau di harapan di Tuban dunia lukis. Ya paling enggak itu banyak yang peminatnya, paling enggak ya banyak peminat, banyak kolektor yang mau mengoleksi karya. Tapi kalau kolektor di Tuban belum seberapa ini ya? Belum seberapa, karena memang di Tuban ya mungkin untuk apresiasi seni itu masih sangat minim. Memang kalau secara umum di Indonesia tuh masih jarang Mbak menemui kolektor Tuban. Iya. Yang banyak tuh koruptor. Di Indonesia itu jarang. Berdasarkan pada apa yang jenengan tulis tokoh? Enggak, yang saya ketahui. Tapi tidak saya rasakan gitu loh. Tuh. Ya semoga kita tidak bagian dari yang kedua tadi. Kalau yang pertama tadi itu yang saya harapkan. Ataukah barangkali sebenarnya kolektor itu juga koruptor? Iya bisa jadi. Bisa jadi tuh. Bisa jadi. Kong-kali-kong. Iya bisa jadi. Apa yang tidak mungkin? Agak baik, saya satu topik. Kode aja tapi toh. Mbak ini terakhir sudah ada kode tadi. Oh, ada iya. apa namanya semacam apa? Apa?
closing statement. Oh, ya, untuk closing dari statement. jenengan ke kamera ini. Iya. Ya, yang namanya prinsip-prinsip atau apalah, keinginan atau apa mau Ya, disampaikan buat atau apa aja. ini. Harapan gitu ya. Ya. Monggo. Ya, harapan saya di dunia seni lukis itu bisa berkembang dengan baik di Tuban khususnya ya. Pada umumnya di Indonesia itu banyak orang yang lebih apresiatif terhadap karya seni lukis, ya seperti itu. Jadi kalau untuk generasi muda ya tidak artinya itu karena sekarang kan kita sudah kalah dengan AI, iya kan. Jadi otomatis anak-anak untuk lukisan AI kan lebih menarik gitu, lebih mudah gitu. Tapi saya yakin akan ada perbedaan antara AI dengan yang manual, yang asli, orisinal. Asli. Bukan yang palsu. Nah itu tadi, asalkan bukan ijazah palsu. Nah, Satu pada satu. Aman ya? Tapi aman enggak ya? aman. Tidak ada yang kesini kok, Mbak. Iya. Kalau kesini dilukis aja lah. Ya, Iya. kalau soal AI besok kita akan sama tokoh-tokohnya yang mengalami terkait dengan AI. Sopo? Ada Rumahnya Tuban. Ya. Iya. Ngobrol-ngobrol. Makanya jenengan juga pantengin tuh yang namanya Dek Geni itu. Ya. Pasti nanti bakal ada banyak informasi banyak yang bisa kita share, kita bagi terkait dengan edukasi apa meneh Kang Mas. Pokoknya kabeh. Edukasi kolusi. Terima kasih atas kedatangannya jauh-jauh dari Rengel dengan cuaca yang hujan seperti ini. Sekali lagi Mbak Surati. Tolong kabarkan kepada rekan-rekan semuanya untuk bisa datang ke Cedek Geni. Iya. Gitu. Untuk rekan-rekan semuanya, demikian kita ngobrol-ngobrol dengan Diajeng Mbak Surati. Sampai ketemu di episode-episode selanjutnya hanya di podcast Cedek Geni Open your mind. Sampai jumpa.